Hai, kembali lagi di channel Motekar. Bagaimana kabar kalian? Semoga bisa menjaga kesehatan dan keselamatan. Kali ini saya akan membahas sebuah film perang yang diangkat dari kisah nyata dan dirilis pada tahun 2016 dengan judul Hacksaw Ridge. Bercerita tentang seorang pemuda religius yang berpegang teguh pada keyakinannya untuk tidak memegang senjata walaupun dia sendiri seorang prajurit tempur. Begitu banyak keputusan yang harus dia pikirkan selama dia menjadi tentara. Agar mendapatkan informasi alur cerita film terbaru dari Motekar, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Dengan begitu, Anda telah turut membantu mengembangkan channel ini dan semua itu gratis. Sudahi basa-basi baso tahu ini karena lika-liku laki-laki terkadang berakhir luka-luka ikan hiu trading palas. Yuk kita bahas. Berawal dari kisah seorang veteran tentara Amerika bernama Thomas Doss. Sedang berada di pemakaman temannya yang gugur di medan perang dunia I. Dia merupakan kepala keluarga yang mendidik anaknya dalam lingkungan religius, serta mengajarkan mereka untuk menghindari senjata. Saat kembali pulang ke rumah, dia menonton kedua anaknya bernama Desmond Doss dan Hal melakukan perkelahian. Sang ibu sudah memperingatinya untuk segera mengakhiri, dan dia juga meminta Tom, yang sebagai ayahnya, untuk melerai mereka. Karena tidak menuruti perkataan ibu, Desmond hampir membunuh kakaknya dengan memukul kepala hingga tak sadarkan diri. Setelah perkelahian, Desmond membaca sebuah surat Alkitab dalam lukisan yang merubah pikirannya menjadi penyesalan karena telah menyakiti saudara kandung. Ibunya juga menghampiri dia, lalu memberikan sebuah penjelasan bahwa menyakiti bahkan membunuh orang itu adalah dosa besar. 15 tahun kemudian, Desmond yang kini menjadi seorang penganut Kristen Advent sedang melakukan pekerjaannya di gereja. Dia mendengar suara jeritan seorang pria karena kecelakaan. Kemudian dia menyelamatkan nyawanya dengan mengikatkan sabuk ke area luka untuk menghentikan pendarahan, lalu membawa pria tersebut ke rumah sakit. Dokter di sana juga memberi pujian karena Desmond Doss melakukan penolongan pertama pada kecelakaan. Tindakan ini membuat bangga untuk dirinya sendiri karena telah melakukan hal yang tepat. Di rumah sakit tersebut, dia terpana akan kecantikan seorang perawat bernama Dorothy Sud. Melakukan perbincangan singkat, yang kemudian hari dia mengajaknya berkencan dan Desmond ingin menikahinya. Suatu hari ketika makan bersama, Hal yang merupakan kakak dari Desmond datang dengan seragam tentaranya dan memberitahu bahwa dia telah mendaftarkan diri untuk peperangan dunia kedua. Karena tindakannya ini membuat sang ayah marah besar, kemudian mengatakan ini merupakan suatu kekeliruan sebab telah ingkar pada keyakinan untuk tidak menyakiti manusia lain karena perang. Setelah kepergian kakaknya untuk masa pendidikan militer, Desmond bertemu dengan Dorothy dan memberitahu minatnya untuk mendaftarkan diri sebagai tenaga medis tempur. Dalam usahanya, dia belajar tentang anatomi manusia. Tidak lama kemudian, Desmond mendatangi sang ayah dan menjelaskan keputusan yang diambil dalam pendaftaran diri sebagai tentara angkatan darat bagian medis. Tom kecewa dengan keinginan anaknya tersebut dan ingin untuk mempertimbangkan keputusannya. Hari ketika pendidikan militer tiba, Desmond berpamitan dengan kekasihnya, lalu diberikan sebuah pegangan buku berupa Alkitab. Saat sampai di tempat, dia berkenalan dengan rekan-rekan kamarnya. Randall, orang yang menyebutnya Hollywood, Chris Nolan, Smithy, Krzyzewski, Taxi Cowboy, Vito, Lucky Ford, Walker, dan Phoenix. Permulaan bagus untuk seorang prajurit baru yang memasuki kompi. Sersan Howell datang untuk memulai pelatihan dan mengajari cara tali menali. Kemudian untuk menguji prajuritnya, mereka digiring ke pelatihan dasar.
Dos memang unggul dalam fisik, namun permasalahan awal dimulai ketika Dos ditempatkan pada pelatihan menembak. Dia menolak untuk memegang senjata. Lalu digiringlah dia ke tempat Kapten Glover untuk dimintai klarifikasi. Dos menjelaskan, prinsip untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit adalah ingin membantu membela negaranya dan tidak mau berdiam diri ketika orang-orang berjuang mempertaruhkan nyawanya. Dia merupakan orang yang menentang aksi kekerasan dan perang. Dos juga merupakan seorang penganut Kristen Advent yang pada setiap hari Sabtu tidak ada kata untuk bekerja atas dasar kepercayaannya dalam mempercayai Sabtu Sabat. Kapten Glover memberi tuntutan pasal 8 dengan kasus gangguan kejiwaan. Dos juga diperiksa kesehatannya oleh seorang psikolog. Ditanyai apakah ada hal gaib yang mengganggu, apakah dia berbicara dengan Tuhan, namun dia menjawabnya tidak. Untuk mencoba memahami karakter Dos, sekali lagi dia menanyakan apakah Tuhan melarang memegang senjata. Dos menjelaskan Tuhan melarang untuk menghilangkan nyawa atau membunuh dan perintah baru untuk saling mengasihi. Dia sanggup mempertaruhkan nyawanya namun tidak untuk memegang senjata di medan perang. Psikolog menyampaikan informasi kepada Kapten Glover bahwa Dos merupakan penentang perang yang sah. Keyakinan uniknya tidak bisa dikenakan pasal 8. Mendengar hal itu, membuat Kapten Rishi yang akhirnya ingin merencanakan agar Dos tidak betah dalam pelatihan militer sehingga dia bisa keluar dengan sendirinya. Dos diperlakukan serendah mungkin oleh atasannya. Dia ditempatkan pada tugas barak dan dapur, namun Dos masih bertahan. Sersan Howell merasa Dos sebagai aib bagi tim. Dia juga menilai bahwa Dos tidak bisa diandalkan dan membuat anggotanya terlihat seperti lemah. Rekan satu kompinya terkena imbas. Mereka tidak mendapatkan hari libur di minggu itu, mengharuskan bekerja di dapur, dan melakukan latihan fisik melebihi batas dari waktu biasanya. Sampai suatu malam ketika jam tidur, Dos dipukuli oleh prajurit lain karena kesal akan tindakannya. Namun Smithy yang awalnya selalu membuli, sekarang dia membela Dos. Sersan Howell datang mengunjungi kompi, kemudian mengecek keadaan anggotanya. Di sana dia melihat Dos yang mengalami luka lebam pada wajah, lalu menyarankan untuk mengundurkan diri sebagai prajurit. Tapi Dos menolaknya. Saat menanyakan siapa yang memukuli, Dos menjelaskan luka wajahnya itu karena benturan saat tidur. Dia menutupi aksi perundungan dirinya karena ulah rekan prajurit lain. Masalah juga berlanjut saat Dos akan mengambil surat cuti untuk menikah. Dia tidak diberi izin sebab Dos dirasa belum menyelesaikan pelatihan dasar pemegangan senjata api dan dia harus menurutinya karena ini merupakan perintah langsung dari komandan kompi. Jika menolak, dia akan dibawa ke mahkamah militer untuk diadili dengan tuduhan pembangkangan karena tidak ingin menuruti perintah atasan, serta dia juga akan terkena ancaman hukuman penjara militer selama perang. Padahal, di hari itu bertepatan pada hari pernikahannya bersama Dorothy. Sekarang Desmondos dipisahkan dari kompi prajurit dan menetap di dalam kurungan untuk menunggu hari pengadilan tiba. Negosiasi antara Kapten Glover dan Dos berlangsung di dalam ruangan kurungan tersebut. Namun masih saja Dos bebal dan mencoba bertahan. Hingga pada akhirnya Dorothy menemui Dos dan meyakinkannya untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Perbincangan singkat itu memberikan kabar kepada kedua orang tuanya Desmondos, yang mengatakan Dos harus mengakui kesalahannya, tapi kemudian mereka akan memecat secara tidak hormat. Dan jika dia menolak, Desmondos akan dihukum kurungan penjara. Mendengar kabar tersebut, Tom Dos, ayah Desmond, turun tangan untuk menyelamatkannya dari pengadilan militer dan meminta tolong kepada Brigjen Musgrove selaku ketua di Medan Perang Dunia I untuk membantu agar masalah ini terselesaikan sehingga Dos bisa mengabdi dengan Angkatan Darat sebagai petugas medis. Saat persidangan militer, Desmond memang dinyatakan bersalah atas tindakan dirinya dalam melanggar perintah kolonel dan ketika hakim akan memutuskan untuk menghukum, tiba-tiba ayah Desmond datang menerobos persidangan. Kemudian hakim menjelaskan, sidang itu hanya khusus untuk pasukan militer aktif, bukan untuk veteran. Tom mengungkapkan kekecewaan atas perlakuan hakim terhadap dirinya karena merasa dibuang oleh institusi dan tidak memiliki hak untuk berpendapat, sedangkan dia dulu telah berjuang mati-matian dalam membela negaranya. Sang hakim menanyakan tujuan memasuki persidangan untuk apa.
Kemudian Tom memberikan surat dengan tanda tangan Brigjen Musgrove, Komandan Perang Washington, yang isinya tentang perlindungan Desmond Doss oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya, Desmond dinyatakan bebas dari semua tuntutan dan bisa melanjutkan ke medan perang tanpa memegang senjata, dan dia juga bertugas sebagai petugas medis bersama satuan kompi lainnya. Sebelum terjun bertugas, Desmond yang kini telah berstatus suami berpamitan dengan istrinya, Dorothy Sud, untuk membakar semangat di medan perang. Mereka juga melakukan perang mantap-mantap terlebih dahulu. Pada bulan Mei 1945, Desmond beserta prajurit lainnya dikirim ke Okinawa, Jepang. Saat perjalanan, mereka melihat prajurit yang gugur serta frustasi. Pasukan Kompi 96 dengan sisa prajurit yang telah berperang datang untuk bertugas bersama dengan pasukan di bawah komando Kapten Glover. Mereka memberikan suatu informasi bahwa tentara Jepang tidak takut akan kematian. If Sector dan Fake merupakan sisa petugas medis yang kini bergabung dengan Desmond, kemudian menyarankan untuk melepas palang merah yang menempel pada bajunya. Karena tentara Jepang selain mengincar prajurit terluka, mereka juga menargetkan terlebih dahulu para medik. That's our objective. Maybe we get Okinawa. We take Japan. Take a breather. I'll pause it. Tebing tinggi sekarang mereka panjat merupakan Hacksaw Ridge. Di sana, pasukan Jepang berada dan jika mereka berhasil menaklukkan tempat itu, Jepang akan kalah. Pada pertempuran awal, strategi yang dilakukan adalah penyerangan secara langsung. Desmond Doss selaku petugas medis berusaha keras dalam upaya membantu rekan prajurit yang terluka. Sedangkan Sersan Howell, Smithy, dan Walker mencoba berusaha dalam melumpuhkan bunker senjata mesin yang menembak. Prajurit yang terluka parah diturunkan ke bawah tebing untuk melakukan perawatan. Saat malam, tentara Amerika berkemah di sana. Doss menghabiskan malam bersama dengan Smithy di sebuah lubang perlindungan. Desmond Doss juga menjelaskan alasan kenapa dia tidak ingin memegang senjata api, sebab berawal dari kisah dirinya di masa lalu, nyaris menembak sang ayah yang mabuk dengan pistol karena telah menyiksa ibunya. Mendengar cerita Desmond, Smithy menyesal pernah meragukan keberanian dan keduanya kini saling memperbaiki kesalahan. Saat pagi datang, pasukan Jepang dengan berani melakukan aksi penyerangan besar-besaran dan memukul mundur tentara Amerika. Kapten Glover meminta bantuan untuk penyerangan meriam dari Angkatan Laut dalam perlindungan mencoba turun dari tebing. Akibat dari penyerangan pasukan Jepang, banyak tentara Amerika yang terluka dan gugur di medan perang. If Sector selaku petugas medis pun menjadi korban saat Doss akan memberikan bantuan penanganan awal. Sector menolaknya. Kemudian, dia menyarankan mementingkan prajurit yang terluka parah, namun akhirnya Sector tewas. Begitu juga Smithy, dalam aksi melindungi regunya, dia juga tewas tertembak. Meriam dari Angkatan Laut yang menghujani medan perang dalam melindungi tentara Amerika untuk mundur dari penyerangan pasukan Jepang tidak membuat seorang Desmond Doss mundur. Terlebih lagi, masih banyak tentara yang menjerit meminta tolong. Selaku petugas medis juga orang yang religius, dia meminta doa pada Tuhan dalam menyelamatkan tentara yang terluka. Satu persatu Doss menurunkan prajurit yang terluka, sehingga Kapten Glover mengetahui regunya masih banyak di atas tebing, lalu meminta untuk menghentikan serangan meriam tersebut. Penghentian penyerangan itu justru membuat Doss tidak bisa dengan leluasa mencari prajurit yang terluka. Dia mengendap-endap untuk melanjutkan aksinya. Kemudian dia juga menemukan sebuah lorong bawah tanah yang dimana pasukan Jepang bersembunyi. Dia juga malah membantu seorang tentara Jepang yang terluka dengan memberikan dia pertolongan pertama. Setiap aksi penyelamatan, Doss selalu mengatakan, "Tuhan, tolong bantu aku satu kali lagi," sampai benar-benar dia bisa menurunkan korban terluka yang masih hidup di tempat itu. Kapten Groppel tidak menyangka Doss bisa menyelamatkan mereka. Doss menghampiri Sersan Howell dan Hollywood. Mereka terluka, kemudian menyelamatkan salah satu terlebih dahulu.
Saat Desmond kembali menyelamatkan Sersan Howell, pasukan Jepang menyerang mereka. Dengan hati-hati, Dos menurunkan Sersan Howell. Lalu tidak lupa dia juga membawa mayat Smithy, teman singkatnya. Merasa bersalah atas tindakan yang menilai keburukan tentang Desmond Doss, Kapten Grovel meminta maaf padanya. Kemudian menjelaskan penyerangan berikutnya pada hari Sabtu. Meskipun mengetahui keyakinan Doss tentang Sabtu Sabat, hari di mana tidak ada pekerjaan, Kapten Grovel mengatakan seluruh pasukan tidak akan melakukan aksinya jika Doss tidak ada di sana. Penyerangan kali ini, mereka terlambat bukan tanpa alasan, melainkan mereka menunggu Desmond Doss yang sedang berdoa untuk keselamatan regu penyerang. Di akhir kisah, saat pertempuran dimulai dengan penuh perjuangan dan pertumpahan darah, Desmond menyelamatkan prajurit lain yang akan terkena ledakan bom, tapi dia sendiri terluka atas aksinya. Ketika dia akan diselamatkan dari tempat tersebut, Doss meminta mencarikan Alkitabnya yang terjatuh. Di waktu yang bersamaan juga, mereka berhasil menyudutkan tentara Jepang. Komando pasukan Jepang melakukan harakiri atau merobek perut yang merupakan bentuk ritual bunuh diri untuk mengembalikan nama baik setelah kegagalan melakukan tugas. Tindakan ini menggiring Amerika telah memenangkan perang besarnya. Adegan di mana Doss menuruni tebing dengan memegang Alkitab. Setelah menyelamatkan lebih dari 75 tentara Amerika di Hacksaw Ridge, Desmond Doss dianugerahi Medal of Honor oleh Presiden Harry S. Truman. Desmond juga menikah dengan Dorothy sampai kematian sang istri pada tahun 1991. Lalu, ia meninggal pada tanggal 23 Maret 2006 di usia 87 tahun. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini. Perang tidak akan merubah keadaan menjadi lebih baik. Kesehatan mental dengan trauma mendalam, banyak korban luka bahkan korban jiwa. Kemudian film ini juga mengingatkan kita untuk selalu teguh pada kepercayaan masing-masing. Jangan hanya ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk saja mengingat Sang Pencipta. Dalam kebahagiaan pun harus kita yakini